Saudara-saudara pemirsa Al-Hadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Seandainya saudara-saudara kita rajin melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita rasakan sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah. Hikmah yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai usaha bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, sebagai pengingat bahwa kita hidup di dunia ini finishnya akan berakhir dengan kematian. Dan yang keempat, dengan banyak melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dapat menyejukkan, dapat menenteramkan, dapat menenangkan hati kita dalam kehidupan aktivitas di dunia ini. Dan yang kelima, hikmahnya adalah sebagai bukti bahwa diri kita ini adalah sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Saudara-saudara pemirsa Al-Hadi yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan kajian Islam tentang indahnya melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Saudara-saudara yang berbahagia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat menyukai dengan kalimah-kalimah yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa rajin melantunkan, mengucapkan kata-kata kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Oleh karena itu Rasulullah mendapatkan gelar uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kita sebagai umat Islam. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh yang baik bagimu. Saudara-saudara pemirsa Al-Hadi yang berbahagia, seandainya kita terbiasa mendawamkan, rajin melantunkan, rajin mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, maka kita dikategorikan mengamalkan akhlak yang terpuji, mengamalkan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Namun sebaliknya pemirsa, seandainya kita sering mengatakan hal-hal yang buruk, mengatakan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan yang tercela, berarti kita dikategorikan melakukan
ahlakul mazmumah, ahlak yang tidak terpuji. Kalimah thayyibah adalah kalimah atau kata-kata yang baik yang kita lantunkan dalam kondisi tertentu. Seandainya kita rajin mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sayang kepada diri kita. Untuk itulah marilah kita bersama-sama mulai dari hari ini kita rajin-rajin melantunkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah kalimat-kalimat la ilaha illallah, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah bagaikan pohon yang baik yang akarnya menghujam ke dalam bumi dan cabangnya menjulang ke atas langit. Itu artinya kalimat thayyibah ini adalah terhujam di dalam hati kita sebagai umat Islam yang akhirnya melahirkan keteguhan, melahirkan keimanan kepada kita sehingga kita semakin kokoh keimanan dan keteguhan kita di hadapan Allah, bahkan hati kita akan semakin tentram. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis samai, yang artinya tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh, yang cabangnya menjulang ke atas langit. Shadaqallahul azim. Yang selanjutnya saudara-saudara, apa sebetulnya pengertian daripada kalimah thayyibah la ilaha illallah? Kalimah la ilaha illallah mengandung arti tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah kalimah thayyibah la ilaha illallah adalah kalimah yang berisi pernyataan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah berarti kita telah mengesahkan Allah, karena sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak bahkan yang pantas untuk disembah oleh kita sebagai umat manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah ajaran utama dari para nabi, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajak umatnya untuk mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengajak umatnya untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu mutlak bagi kita sebagai umat muslim. Bahkan kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah merupakan cabang iman yang paling tinggi. Ada contoh pengikut Rasulullah yang memiliki keimanan yang sangat kuat, keimanan yang sangat kokoh, menghujam di dalam hatinya walaupun dengan berbagai rintangan, walaupun dengan berbagai macam siksaan. Contoh yang pertama adalah Bilal. Bilal adalah seorang pengikut Rasulullah yang dijemur di bawah terik matahari sampai dilempari oleh batu oleh majikannya, bahkan dicambuki, bahkan Bilal ditimpa dengan batu yang besar. Lantunan la ilaha illallah yang menghujam di dalam hatinya walaupun dengan berbagai rintangan,
bahkan siksaan dari majikannya. Contoh kedua, Hibab. Hibab juga pengikut Rasulullah yang disiksa oleh musuh-musuh Rasulullah, oleh musuh-musuh Islam, disiksa sampai badannya terbelah menjadi dua, ditarik oleh dua onta dengan arah yang berlawanan. Tapi Hibab memiliki keimanan yang terhujam di dalam hatinya. Lantunan la ilaha illallahnya tidak tergoyahkan. Dia tetap teguh keimanannya. Keimanannya juga kokoh, tidak tergoyahkan dengan berbagai siksaan, dengan berbagai gangguan dan rintangan dari manapun datangnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kapan waktu dan kondisi yang tepat kita untuk melantunkan la ilaha illallah? Saudara-saudara, yang pertama, waktu dan kondisi yang tepat untuk melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah adalah ketika seseorang masuk ke dalam pintu gerbang agama Islam, yakni dengan mengucapkan kalimah syahadatain atau dua kalimah syahadat. Yang kedua, kita melantunkan kalimah la ilaha illallah yakni ketika kita berdoa kepada Allah, senantiasa kita selalu melantunkan la ilaha illallah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika hati kita gelisah, ketika hati kita galau, ketika hati kita tidak tenang, maka rajin-rajinlah kita melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dengan mengingat Allah itu, maka hati kita akan menjadi tenang. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Saudara-saudara pemirsa Al-Hadi yang berbahagia, yang selanjutnya, kondisi yang tepat kita melantunkan kalimah thayyibah la ilaha illallah adalah pada saat kita zikir setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu kita melantunkan zikir la ilaha illallah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, berzikirlah yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah dimanapun kita bisa berzikir, tidak hanya pada waktu sholat, kita bisa melantunkan kalimat thayyibat ini, kalimat yang dicintai oleh Allah, kalimat yang diridhoi oleh Allah. Banyaklah melantunkan la ilaha illallah dengan tujuan kita mengesahkan Allah, dengan tujuan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Peganglah erat-erat dalam keimanan kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah oleh kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih materi kita bersambung kepada bagian yang kedua. Kita akhiri dengan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazzata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.